Saya nyalek itu 3 kali. Oh. Iya, 2014 gagal, 2019 gagal, baru belum beruntung. Baru 2024 ini takdir membersamai saya pribadi. Saya ditakdirkan menjadi anggota DPRD Kabupaten Jombang. Seyogyanya pemerintah kabupaten ini mempunyai ruang gedung atau tempat lah yang untuk membackup semua UMKM di Kabupaten Jombang. UMKM naik kelas. Tapi kalau tidak diformulasikan yang baik, naik kelasnya model bagaimana? Harapan kami kepada semua stakeholder yang ada di Kabupaten Jombang, mari kita bersama-sama memperjuangkan pelaku usaha UMKM. Karena itu adalah titik awal kita untuk meningkatkan perekonomian Kabupaten Jombang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Obrolan Orang Dalam bersama saya Kuni. Podcast Obrolan Orang Dalam adalah podcast yang menyajikan percakapan seru, informatif dan penuh candaan seputar politik dan pemerintahan yang ditayangkan melalui YouTube DPRD Jombang. Kami menghadirkan secara langsung wawasan dari orang dalam untuk mengupas isu-isu menarik agar kita semua lebih paham peran sebenarnya di balik layar. Episode kali ini kita hadir untuk membahas topik yang menarik dan juga masih hangat seputar peran Komisi B DPRD Jombang dalam mendukung perkembangan UMKM di Jombang dan bagaimana hal tersebut bisa membawa perubahan yang positif bagi masyarakat Kabupaten Jombang. Saya sangat senang bisa berbincang santai dengan Bapak Anas Burhani. Cak Anas. Oh, panggilannya Cak Anas. Jangan Bapak, masih muda. Oh, masih muda. Walaupun sudah punya anak, tapi semangat mudanya. Oh, berarti jadi, panggilannya ini Cak Anas aja. Cak Anas saja. Oke. Panggilannya Cak Anas biar lebih santai dan. Iya, begitu. Oke. Kira-kira begitu kira-kira. Kira-kira begitu. Oke, bersama-sama kita akan menggali hal mengenai pengembangan UMKM, kemudian juga kita akan membahas tantangan yang ada, peluang besar yang bisa dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM di Kabupaten Jombang. Jadi pastikan Sobat Ordal tetap menyaksikan podcast Obrolan Orang Dalam ini sampai usai. Sebelum kita mulai ngobrol serius nih, boleh Pak Anas bisa kasih pantun nggak? Cak Anas, iya lupa. Cak Anas. Kebiasaan Pak biasanya, berarti Cak Anas, oke. Pantun. Ya. Terima kasih, ubur-ubur ikan lele. Ayo buka bersama. Le. Ubur-ubur ikan lele, ayo buka. Yang jelas bukanya nanti nunggu maghrib kan, ya sekarang kan. Oke. Terima kasih pantunnya, ubur-ubur ikan lele. Oke. Baik. Kita bisa mulai dengan perkenalan singkat dulu lah. Ya, Cak Anas tentang perjalanan karir seorang Cak Anas sebagai saat ini menjabat Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Jombang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ordal, Sobat Ordal, orang dalam. Orang dalam, sahabat Ordal, obrolan orang dalam. Iya. Perkenalkan, saya Anas Burhani saat ini adalah diamanai menjadi Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Jombang yang membidangi tentang kesejahteraan masyarakat. Perjalanan hidup atau perjalanan karir memang kalau saya dari kecil itu kan masih orang desa. Orang desa. Ya, orang desa saya ini. Orang mana? Orang Pelandaan. Oh, Pelandaan. Ya lumayan desa sih kalau itu. Desa memang. Tapi bagaimana orang desa itu menjadi orang kota.
Tapi enggak, prosesnya begini. Saya dari kecil memang saya ini setelah lulus dari MI atau SD, memang dulu saya itu sekolah di SD ya sekolah di MI. Kalau SD itu pagi hari, kalau MI dulu memang MI itu sekolahnya sore, siang. Iya, siang sampai sore ya. Ya, sampai sore. Saya dulu sekolah SD ya sekolah MI. Jadi Garo gitu ya. Garo. Jadi setelah itu saya mondok di Pondok Pesantren Darul Ulum Rejoso Pedarongan Jombang selama 6 tahun. Saya sekolah di MTS program khusus, terus ke Aliyah program khusus dulu, sekarang menjadi Madrasah Aliyah Unggulan Darul Ulum itu. Jadi basic saya memang keagamaan. Bergelut dalam keagamaan. Tapi ketika setelah lulus dari Pondok Pesantren itu saya mulai beraktivitas di dunia organisasi kemahasiswaan ketika kuliah di YIN Sunan Ampel Surabaya, sampai karirnya itu sampai menjadi presiden BEM. Wow, fakultas ya. Dulu presbem fakultas. Fakultas apa itu? Fakultas Tarbiyah. Oh, Fakultas Tarbiyah UINSA. Iya. Seperti itu. Pasca itu saya kembali ke daerah saya, ke pelosok desa lagi, ke Pelandaan lagi. Saya mulai mengajar di salah satu sekolahan. Setelah itu saya sambil dengan mencoba, karena dunianya sudah dunia, jiwa saya itu jiwa organisasi. Saya mencoba untuk ikut ke dalam partai politik. 2024 itu saya mulai ikut masuk di dunia politik melalui Partai Kebangkitan Bangsa. Oh, baru 2024. Sorry 2004. Lah ya, bingung saya. Oh, 2004 berarti udah lama ya. 2004 itu saya masuk ke PKB. Proses di PKB menjadi kader biasa sampai menjadi kepala kantor DPC PKB. Setelah itu saya diamanai 2021, saya diamanai menjadi sekretaris DPC PKB Jombang sampai, kalau SK-nya itu sampai 2026. Oh, 2026. 5 tahun ya? Ya, 5 tahun, tapi perjalanannya tinggal 1 tahun lah. Saya akan menjadi sekretaris DPC PKB. Kalau persoalan dengan pergerakan-pergerakan lain itu ada sisi susahnya, ada sisi senangnya. Kegagalan saya nyalek itu 3 kali. Oh. Ya, 2014 gagal, 2019 gagal, baru belum beruntung. Baru 2024 ini takdir membersamai saya pribadi. Saya ditakdirkan menjadi anggota DPRD Kabupaten Jombang. Nah itu mungkin perjalanan. Saya juga ngajar. Saya ngajar. Sampai saat ini? Sampai saat ini saya cuti. Oh, cuti. Karena ya pekerjaan di DPR lah. Iya, banyak ya. Bayangan saya DPR itu ya ditinggal mungkin rapat selesai dan lain. Ternyata tidak. Ternyata kegiatannya banyak di DPRD. Ini sehingga di luar pemikiran saya, sehingga tapi itu kalau dinikmati pekerjaan, kalau dinikmati ya enjoy saja ya. Berarti ini masih periode yang pertama dan langsung jadi ketua komisi B. Ya begitulah. Wah, itu tekniknya gimana itu? Bisa langsung jadi ketua. Di DPR itu jabatan politik. Anggota DPR itu jabatan politik, sehingga apapun yang positioning apapun ya politik lah. Mungkin saja karena saya menjadi ketua komisi gara-gara saya sekretaris DPC. Mungkin saja seperti itu. Ya. Itu aja. Bisa jadi sih. Bisa jadi seperti itu. Kemudian kenapa kok memilih komisi B? Apakah memang passionnya di situ atau juga karena pembagian atau ada interest di situ? Saya itu tertarik saja. Oh, tertarik. Saya tertarik karena apa? Memang sejujurnya saya ini latar belakang saya agama, latar belakang saya dunia pendidikan, tapi sesungguhnya kan harus di komisi yang membidangi pendidikan. Tapi kan persoalannya saya ternyata di komisi B yang membidangi tentang pertanian, peternakan, ketahanan pangan,
perusahaan umum daerah, Perumda itu yang ada, itu menjadi sisi menarik tantangan bagi saya. Oke. Yang dunia baru bagi saya untuk bagaimana memformulasikan tentang daya nalar saya atau tentang keinginan saya untuk merubah, Ya. keinginan saya pribadi ini untuk merubah bagaimana masyarakat atau petani itu lebih sejahtera, Oke. para pelaku usaha lebih sejahtera, dan semuanya ya yang menyangkut kesejahteraan. Ya karena saya ingin berikhtiar gitu. Iya. Karena ini dunia, memang dunia baru saya. Iya, ini termasuk baru ya di Baru Komisi B ini ngurusi, juga ya. ikut ngurusi petani, walaupun keluarga saya petani, Ya. peternak, pokoknya hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kabupaten Jombang. Seperti itu. Ya. Oke, membahas tentang aku ini tertarik ke UMKM. Tadi kan Cak Anas menyebutkan ingin berikhtiar lah agar masyarakat Jombang itu bisa sejahtera gitu kan. Ya. Salah satunya juga menghidupkan UMKM yang ada di Jombang, karena ketika UMKM berjalan kan roda perekonomian akan berputar gitu dan akan bagus gitu. Kemudian tentunya kan untuk meningkatkan kualitas UMKM di Kabupaten Jombang ini kan dibutuhkan langkah-langkah yang jelas gitu dan Ya, terstruktur dari pemerintah daerah, khususnya juga dari Komisi B. Jadi apa saja sih langkah-langkah yang sudah dibuat oleh Komisi B agar UMKM Kabupaten Jombang itu bisa bisa terlihat lah paling tidak. Jadi begini, di Komisi B itu adalah DPR itu kan aslinya untuk pengawasan apa yang telah dilakukan oleh eksekutif, apakah sesuai dengan rule atau jalan yang benar. Contoh sederhana, sekarang itu banyak UMKM di Kabupaten Jombang. Bagaimana cara pembinaannya pemerintah kabupaten itu. Sekarang itu mungkin hampir ribuan lah UMKM yang ada di Jombang ini. Tapi pembinaan, membuka peluang usaha, apa saja yang telah dilakukan pemerintah kabupaten. Kami membayangkan bagaimana Jombang ini dalam membina UMKM itu. Oke, memang ada pelatihan dari. Tapi pasca pembinaan ini, bagaimana hasil produknya itu bisa ditawarkan di mana? Kami beberapa waktu yang lalu diskusi dengan Dinas Koperasi dan UMKM. Itu seyogyanya pemerintah kabupaten ini mempunyai ruang, gedung atau tempat lah yang untuk membackup semua UMKM di Kabupaten Jombang. Contoh sederhana, itu ada tempat pelatihannya, ada tempat jualannya. Itu kan nggak ada di Kabupaten Jombang. Belum ada. Oh, saat ini belum ada ya? Belum ada kelihatannya. Karena saya belum menemukan. Bagaimana contoh sederhana di tempat-tempat usaha-usaha lain ya digelarlah, ditampilkan produk-produk UMKM Kabupaten Jombang. Mana sekarang? Saya belum pernah masuk ke pemerintah kabupaten, ke kantor pemerintahan. Apakah ada di sana gerai yang itu menampilkan produk-produk UMKM di DPRD Jombang? Ada enggak? Oh, di DPRD. Tapi kalau Dekranasda itu termasuk enggak? Itu kan UMKM ya? Dekranasda mana? Dulu saya pernah ada UMKM di depannya stadion, tapi sekarang kok nggak ada itu. Jadi Bank Jombang itu kelihatannya ya. Dulu waktu saya belum jadi anggota DPR, saya sering ngopi di stadion itu ada pusat UMKM. Iya, sekarang ada. Nggak ada. Dulu ya. Ya, itu kan tambah hilang persoalannya kan gitu. Tapi kita berkomitmen bersama-sama lah, kita bangun. Kita sering hearing dengan asosiasi UMKM. Asosiasi UMKM di Jombang itu loh, ada 24 sekitaran itu. Beda-beda? Beda-beda, bayangkan. Berarti gimana tuh asosiasi UMKM? Jadi kumpulan UMKM, dirikan asosiasi. Ngomong kayak UMKM lain, dirikan asosiasi. Kemarin yang sempat beda-beda juga. Isinya beda-beda, biasanya itu satu produk. Oh, satu produk. Kalau kopi, UMKM pecinta kopi, dan lain sebagainya. Lah,
asosiasi-asosiasi seperti itu memang baik untuk segera kita dorong agar UMKM itu bisa naik kelas lah bahasanya. Kalau melihat visi misi Bupati kan UMKM naik kelas. Tapi kalau tidak diformulasikan yang baik, naik kelasnya model bagaimana? Kan seperti itu. Makanya semua elemen baik pemerintah kabupaten, pelaku UMKM ini duduk bareng-bareng memformulasikan itu. Saya sepakat dengan visi misi atau janji-janji politik yang telah dilakukan oleh Bapak Bupati, Abah Bupati dan Gus Wakil Bupati ini. Tapi yang terpenting kalau memang itu harus dilakukan, harus semuanya. Semua yang berkompeten, yang punya kepentingan untuk memajukan UMKM duduk bareng mencari formula yang baik. Kedepannya UMKM Jombang ini mau diapakan? Naik kelasnya itu modelnya bagaimana? Apakah naik kelas itu penjualannya laris? Atau naik kelas itu biasanya pelaku UMKM bungkusnya pakai plastik putih, terus sekarang di packaging pakai ada labelnya seperti itu. Apakah itu naik kelas? Itu kan harus ada formula, harus ada kesepakatan bersama sehingga visi misi terus apa yang telah dikerjakan oleh pemerintah kabupaten itu terlaksanakan. Mungkin itu gambarannya. Membahas tentang pembinaan UMKM, Cak Anas. Apa sudah pernah ada ya yang tadi kayaknya masih kepotong tadi yang pembinaan UMKM yang katanya di satu gedung, karena kan kita belum punya gedung Kabupaten Jombang. Apa sudah pernah ada sosialisasi kalau pembinaan, atau pelatihan gitu? Iya, kalau pembinaan dan pelatihan ada, sudah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM itu. Kalau membahas tentang pembinaan UMKM tadi kan sudah berjalan. Kalau melihat impactnya atau antusias dari masyarakat sendiri seperti apa, Cak Anas? Apakah masyarakat senang? Karena kalau saya sendiri sih mendengarnya cukup antusias ya, karena wow ada pembinaan. Pasti di situ juga mungkin diajarin tentang STP kalau di bahasa marketing gitu. Tapi pembinaan sudah efektif kalau saya melihat dari koordinasi kita sharing dengan Dinas Koperasi dan UMKM itu. Pembinaannya oke, karena apa? Banyak asosiasi sekarang itu dikumpulkan oleh dinas terkait yang dalam hal ini Dinas Koperasi dan UMKM itu dijadikan satu menjadi forum daerah UMKM, Forda seperti forum itu. Daerah, forum daerah, insya Allah forum daerah UMKM. Nah, Forda UMKM. Jadi yang aslinya 24 tadi itu sama dinas dikumpulkan jadi satu. Sehingga koordinasinya nanti lebih mudah. Tapi masih ada, bayangkan itu saking banyak, mungkin saja saking banyaknya UMKM. Di luar ini masih ada UMKM yang beberapa kita setelah komunikasi dengan Forda UMKM itu banyak yang telepon. Saya kok nggak diajak loh, berarti ini masih di luar asosiasi ini masih banyak lagi kan seperti itu. Jadi saking banyaknya UMKM di Kabupaten Jombang. Tapi yang sudah terkoordinasi masif itu kurang lebih 24 UMKM. Lah rata-rata 24 asosiasi, 24 asosiasi, satu asosiasi berapa, Pak? Ya macam-macam, ada yang 10, ada yang ya macam-macam. Karena asosiasi kan kumpulan dari para pelaku-pelaku UMKM. Tapi yang kita dorong adalah regulasi yang ada di pemerintah adalah bahwa UMKM itu harus mempunyai izin, itu loh yang penting. Regulasi kita dorong itu dulu ya. Jadi nggak asal gitu. Iya, nggak asal sehingga kalau itu dilakukan kita bisa mendeteksi berapa UMKM di Kabupaten Jombang. Kalau tidak ada itu ya kita tidak bisa mendeteksi. Kan seperti itu. Maka regulasi aturan yang ada di dinas itu sejujurnya UMKM itu melakukan proses perizinan usaha, NIB itu biasanya. NIB. Iya. Tapi kalau ngurus NIB susah nggak? Enggak susah. Langsung saja apa itu Mall Pelayanan Terpadu Jombang sudah ada. Oh, di Mall Pelayanan Terpadu Jombang langsung bilang mengurus NIB. Iya. Buat teman-teman sobat ordal yang punya usaha bisa. Nomor induk berusaha. Ya, NIB. Saya menyampaikan informasi saja. Ya. Nah, nanti prosesnya DPRD atau DPRD itu akan mengontrol atau mengawasi sehingga kalau sudah semuanya sudah terdaftar, setelah itu proses pembinaannya berjalan, lah output yang dihasilnya itu apa? Yang dihasilkan nanti kan kita bisa tahu. Kita tidak bisa
menjawab ketika hasil dari UMKM itu apa. Kita kan belum semisal oke sudah dilakukan pembinaan tapi kurang masif. Kita dorong untuk melakukan pembinaan dengan masif, dengan sering dan serius. Nanti sehingga apa yang akan dihasilkan dan pemerintah berkewajiban untuk memasarkan hasil produk UMKM yang ada di Kabupaten Jombang. Walaupun para pelaku UMKM secara otomatis dia akan memasarkan produknya sendiri. Tapi kalau pemerintah yang memasarkan, para pelaku UMKM ini merasa bangga, merasa diperhatikan oleh pemerintah. Seperti itu kan. Sehingga kalau merasa diperhatikan oleh pemerintah, dia akan semangat. Kalau memasarkannya apa? Desentralisasi gitu apa? Ya tidak usah. Saya membayangkan gini. Semisal UMKM apalah semua kebutuhan warga Kabupaten Jombang. Ada yang kopi, ada yang sayur-sayuran, ada macam-macam. Jamu dan lain sebagainya. Pemerintah menginstruksikan saja kepada pegawainya. Para ASN beli. Kan gitu. Oh gitu. Menarik. Beli produk UMKM Jombang. Sudah selesai. Itu akan meningkatkan produktivitas, akan meningkatkan penghasilan para pelaku UMKM. Itu sebenarnya instruksi kecil tetapi kalau membayangkan impactnya besar. Berapa pegawai? Semisal ya 1 bulan tolong habiskan uang sederhana kecil-kecilan 50.000 untuk pembelian produk-produk UMKM di Kabupaten Jombang. Kalau itu memang benar-benar sama-sama semua yang punya kebijakan ini duduk bareng mencari solusi yang terbaik untuk pengembangan pelaku-pelaku UMKM di Kabupaten Jombang. Seperti itu. Jika duduk bareng jika sama-sama duduk bareng itu mencari solusi, mencari kebijakan yang tepat untuk mengangkat pelaku UMKM. Aslinya sederhana, tapi kalau semua stakeholder yang ada di pemerintah di Kabupaten Jombang ini bersama-sama berkomitmen. Kalau hanya salah satu ya berat. Makanya seperti itu. Ngomongin tentang UMKM Jombang, kalau Cak Ana sendiri ada nggak produk UMKM yang menjadi favorit lah? Wah ini kopi ini jangan-jangan nanti ini kopi Excelsa ini produk asli Wonosalam. Saya itu produk UMKM itu kalau saya melihat itu yang ada itu banyak di Kabupaten Jombang itu. Ada yang di mana itu Kapas itu pecel. Namanya pecel Kristina. Belum tahu sih. Belum, itu ada. Di situ produk UMKM. Terus ada yang di daerah mana itu? Di Rawon Rosobo itu juga banyak tuh. Jual produk UMKM. Oh iya, kalau seperti itu kan kalau diidentifikasi ya banyak karena itu titipan biasanya barang dititipkan. Titipkan di toko-toko besar yang peminat atau yang pembelinya ramai. Seperti itu. Apa produk favoritnya belum dijawab tadi ya? Produk favoritnya apa nih dari UMKM? Favoritnya kalau saya ini kan kopi Robusta Wonosalam. Excelsa. Robusta saya. Oh yang Robusta. Iya, yang Robusta. Berarti itu suka yang pahit-pahit gitu, yang pahit. Ya, soalnya hidup ini udah pahit gitu ya maksudnya. Bukan. Terus apa dong? Pahit itu kalau dikasih gula kan manis. Jadi gulanya 4 sendok biar kalau Arabica kan fruity gitu. Berarti betul. Lebih suka. Berarti suka ngopi. Ya, penikmat kopi. Oh, penikmat kopi. Ini sobat Ordal yang mau cobain nih. Excelsa asli Wonosalam dan juga air Tiber. Oh iya. Tirta Berkah. Ini juga salah satu produk UMKM Kabupaten Jombang. PDAM itu. Iya. Nah, Tiber ini alhamdulillah pemerintah sudah mungkin kebijakan yang tidak tertulis lah. Kalau ini kan produk Jombang, kalau itu dipasarkan semua UPD, semua lembaga yang ada di Kabupaten Jombang untuk sehari-harinya minum ini Tiber meningkat. Rame ya? Ya jelas meningkat. Iya karena acaranya aja udah banyak juga Pak setiap UPD. Lah kadang-kadang itu kan ya nggak tahu lah.
OPD itu ketika hasil produk apa sendiri itu kadang-kadang dilupakan. Soalnya mungkin Ada produk lebih ini produk Jombang loh ya. Iya, belum Kalau- familiar aja sih. Iya, tapi kan familiar terkenal itu yang tergantung kita masing-masing. Iya. Kalau kita sering mempromosikan jadi terkenal. Jadi terkenal. Kalau Nah, semakin seperti itu. rame kan juga Rame, semakin iya. terkenal. Menarik ini. Ini DPRD alhamdulillah sudah setiap Iya, DPRD setiap rapat itu udah air tiber ya. air tiber. Nah, itu Berkah kan berkah. menarik. Walaupun rata-rata habis diminum oleh teman-teman anggota kok. Berarti kan ya. Iya enak juga, terus Iya, kemasannya enak. juga pas kok. Iya, betul. Kemasannya segitu itu pas. Tidak terlalu banyak, Besar, tidak terlalu sedikit, nggak kecil. terlalu mini lah. Ya, seperti itu. Oke, terima kasih Cak Anas. Membahas tentang pembahasan yang tadi, yang program dari Abah Bupati Ya. dan Gus Wakil Bupati tentang memajukan UMKM ya, UMKM naik kelas, UMKM naik kelas dan juga satu dusun satu pengusaha baru. Betul. Bisa dijelaskan nggak Cak Anas? Itu maksudnya gimana dan korelasinya dengan UMKM itu apa? Kalau menjelaskan itu kan janjinya bupati dan wakil janjinya bupati. Oke. Tapi kalau saya Langkah pengen membantu lah. Nah, iya, kalau saya melihat yaitu bahwasanya itu baik program itu. Saya membayangkan ketika satu dusun ada janji politik yang mengatakan satu dusun satu wirausaha baru. Oh ya. Saya membayangkan kalau itu benar-benar terlaksana, ada ribuan Iya, dusun ribuan di dusun. Kabupaten Jombang. Itu berapa wirausaha barunya? Iya. Itu jelas nanti meningkatkan ekonomi di dusun tersebut. Contoh sederhana kalau semisal muncullah wirausaha membuat kolam lele. Semisal gitu wirausaha Kolam baru, lele. kolam lele atau kolam mujair atau dalam hal perikanan lah. Ya. Satu dusun ada satu. Ya walaupun nanti beda dusun, beda itu kan beda wira. Ya. Kalau saya membacanya seperti itu. Itu kalau dilakukan masif satu desa. Ada, semisal ada 6 dusun lah, satu desa 6 dusun. Ada 6 wirausaha baru. Nah itu kalau memang benar-benar dilakukan oleh Abah Bupati, wah dasar Jombang, Kabupaten Jombang. Iya. Ekonomi mesti naik. Tapi tentu saja dibantu oleh diawasin oleh DPRD kan? Ya mesti. Iya dong. Controlling itu kan Iya. terletak pada kita. Sehingga kita ini bukan pelaksana. Iya. Kita controlling aja, mengawasi saja apakah ini sudah sesuai dengan yang telah dicita-citakan oleh pemimpin Kabupaten Jombang. Seperti oke. itu. Tapi itu kalau terlaksana dahsyat. Iya, membayangkan juga. Iya. Terus satu Satu. dusun itu kan kecil. Ada Iya. satu UMKM, apalagi UMKM-nya bisa menyerap tenaga kerja. Tenaga kerja. Ya wah tambah. Ya, tambah. Udah nggak Cocok krisis itu. ekonomi lagi itu. Iya. Kabupaten Khususnya Jombang. Kabupaten Jombang. Iya, Ya, ya, Kabupaten ya. Jombang. Kemudian gimana Komisi B? Bagaimana Komisi B, khususnya Cak Anas sebagai Ketua Komisi B, memastikan atau enggak kayak memberi dorongan lah biar UMKM itu tidak hanya berkembang. Jadi bukan hanya berkembang saja, tetapi juga bertahan. Iya. Kalau berkembang harus Ya, pelaku UMKM itu berkembang harus dengan didasari pertahanan yang kuat. Pertahanan yang kuat itu adalah bagaimana mempola produk-produk yang ada di UMKM itu sehingga layak dipasarkan, apalagi dipasarkan ke daerah-daerah selain Kabupaten Jombang. Gitu. Pelaku UMKM itu kan harus pintar-pintar bagaimana membranding hasil ya, produk-produknya. Beda harganya. Saya memandang gini. Ketika orang jualan sosis atau jualan usus goreng itu, ya, ketika dibungkus biasa itu mesti harganya murah. Orang melihatnya ya harganya murah, tapi ketika di branding dengan packaging yang bagus. bagus dengan sisi menariknya, mesti harganya Jadi akan naik. Naik. Ya, Lah. betul. Hal-hal seperti itu harus dilakukan karena selama ini saya melihatnya masih UMKM belum ya memang ada yang sudah masuk ke wilayahnya situ, tapi masih banyak UMKM yang masih tradisional. Maksudnya tradisional gini. Misal contoh sederhana kalau kita di warung
di warung desa-desa itu contoh sederhana marning. Oh, marning. Nah, marning itu jagung yang digoreng Zaman itu. dulu itu. Kalau kita beli di minimarket ya di supermarket itu kan harganya mahal, tapi karena itu Packaging. ya brandingnya yang Ya. dipakai. Tapi ketika di warung-warung kecil itu ya harganya tetap 500 dengan 1.000 bungkus ala kali kecil. 1.000 dan Dibungkus pakai lilin tuh. seperti itu. Jadi kita dorong nanti seperti itu. Ada wirausaha baru, ada prosesnya sampai ini nanti itu ada UMKM naik kelas. Pikiran saya UMKM naik kelas itu adalah UMKM yang bisa masuk ke luar. Yang bisa masuk keluar apa ya? Keluar kabupaten. Pasar. Oh, luar kabupaten. Atau sudah masuk ke gerai-gerai yang modern. Semisal masuk ke Indomaret, Alfamaret, Superindo, gitu. Bravo. Jadi Mungkin bayangan saya seperti itu. Karena masuk ke wilayah pasar retail seperti itu kan persaingannya ketat, aturannya ketat. SOP-nya juga ketat. SOP-nya ketat. Modalnya juga harus banyak. Misal itu karena mungkin proses pembayarannya lagi. Nah, kelemahannya seperti itu. Permodalan. Contoh sederhana permodalan. Lemahnya persaingan itu di modal. Kadang-kadang pelaku UMKM itu hasil produksi sekarang ini memerlukan dana 5 juta lah kasarannya. Cadangan dananya tidak ada. Seperti itu. Ketika ini dijual harus mendapatkan 5 juta. 5 juta. Untuk bisa berputar minimal 5 juta lagi untuk bisa berputar lagi. Padahal ketika masuk ke retail atau pasar-pasar modern pembayarannya kan mesti ada jangka waktu biasanya seperti itu. Berapa? Maka itu yang menjadi kegalauan di pelaku UMKM kalau saya melihatnya. Maka dari itu sokongan dana ya juga harus diperhatikan oleh pemerintah. Sehingga nanti ini bisa berputar, ada dana talangan lagi untuk produksi lagi. Nggak hanya jaga ke yang 1,5 juta tadi doang. Seperti itu. Oke. Iya. Kemudian UMKM, salah satu aspek UMKM bisa naik kelas selain tadi bisa memasarkan di pasar luar Jombang atau di gerai retail yang besar, itu kan nggak bisa dipungkirin bahwa sekarang tuh ada teknologi itu pesat. Oh iya. Mas ya. Terus salah satu yang bisa membuat naik kelas itu kan juga dengan teknologi. Entah dengan teknologi tadi printing atau dengan pemasaran online seperti Shopee, Tokopedia dan lain-lain gitu. Kemudian juga dengan itu kan UMKM bisa lebih efisien, kemudian juga lebih kompetitif gitu di pasar. Bukan hanya di Jombang saja mungkin ya Mas Cak Anas ya, tapi di luar juga. Pertanyaan saya apa sudah ada langkah atau inisiatif dari Bapak dan Ibu yang ada di Komisi B dan pemerintah daerah untuk mendorong UMKM tersebut bisa memanfaatkan teknologi dalam pemasaran gitu, dalam pemasaran mereka atau dalam produk bisnis mereka gitu. Pelaku UMKM itu sudah menyadari hal itu kok. Udah mulai menyadari. Iya, sudah menyadari hal itu. Jadi kami berdialog dengan pelaku UMKM sudah, silakan tawarkan ke online lah, melalui online sudah Pak. Kita sudah melakukan semuanya. Saya berpikiran positif saja. Iya betul. Karena apa? Sekarang itu mungkin di di kolom-kolom online itu kan misal ada Shopee, ada Tokopedia dan lain sebagainya, banyak pelaku-pelaku UMKM di situ. Tapi di Jombang belum ada loh ya. Pemerintah kabupaten memfasilitasi pelaku UMKM berjualan di online. Belum. Contoh sederhananya gini, di kabupaten saya kemarin sempat berkunjung di salah satu kabupaten, itu menarik. Jadi kabupaten itu mempunyai web yang itu tempat berjualan. Jadi khusus untuk produk-produk UMKM. Itu web itu? Iya. Jadi pelaku UMKM itu menyerahkan produksinya kepada semisal perusahaan atau bahasanya itu yang mengelola aplikasi itu, pemerintah kabupaten menyediakan ruangan sebagai tempat pemasaran UMKM. Sehingga
masuk online, ada webnya, ada Dan masyarakat aplikasinya. itu tahu Tahu, kalau ada. ya. Semisal UMKM ini apa? Pentol bakar. Produknya apa? Pelaku UMKM ini. Bukan kayak Grab gitu, bukan ya? Bukan, dipasarkan. Nanti pesennya di sini. Ya, di model web lama, itu. tapi yang menyediakan apa ya bahasanya? Menyediakan aplikasinya itu pemerintah kabupaten. Gitu. Sehingga seluruh UMKM, saya juga membayangkan nanti di Kabupaten Jombang itu ada seperti itu. Mudah-mudahan ada semisal ditunjang dengan pusat pemahamannya mudahnya pusat UMKM lah di situ. UMKM. Di situ semua produk-produk di Kabupaten Jombang, pelatihannya macam-macam. Ada satu titik gedung atau satu pusat UMKM. Model mall pelayanan publik lah asal disatukan. Apa semua Pelaku-pelaku itu lah. ya di situ terjadi di situ. Itu itu pemerintah kabupaten kita dorong untuk melakukan itu nanti. Oke, semoga segera terrealisasi. Ya. Biar potensi-potensi masyarakat Jombang bisa terwadahi gitu dengan baik. Kemudian kemarin sore itu saya jalan-jalan ke Ahmad Dahlan. Itu kan juga udah jadi sentra UMKM. Betul. Saya mengapresiasi. Itu bukan sentra UMKM tapi itu sentral PKL. Iya, sentral PKL itu saya mengapresiasi karena lebih rapi dan juga rame. Ya. Anak-anak kecil, kemudian anak-anak muda, terus bahkan banyak juga yang buka di sana. Itu cukup rame itu ya. Iya, rame. Kenapa gambarannya seperti itu ya nanti kayak pusat UMKM? Bukan seperti itu. Gimana itu? Jadi pusat UMKM itu tempat pelatihan, tempat pameran produk-produk UMKM yang ada di Kabupaten Jombang. Pameran. Iya. Semisal bisa jadi mall lah. Gitu. Jualan dan lain sebagainya, tapi yang lebih modern. Lebih modern. Produk-produk apa saja yang ada di kabupaten yang dihasilkan oleh pelaku usaha di Kabupaten Jombang bisa dipasarkan di situ. Potensinya besar. Iya, potensinya. Di Kabupaten Jombang. Orang masuk ke Jombang itu pondok pesantren. Setiap pondok pesantren berapa ribu santri. Iya, setiap berapa orang puluh datang. Ribu. Ketika santri datang ke pondok pesantren mesti diantarkan orang tua. Iya. Potensi menggarap itu. Betul. Tidak ada di daerah lain. Sebesar juga kalau ini bisa menangkap potensi itu. Kalau hanya sekedar ya saya otomatis lah kasarannya di mana ada pondok pesantren, contoh sederhana di pondok pesantren Denanyar atau Darul Ulum atau Beras atau Tebuireng yang besar-besar itu mesti tingkat ekonomi masyarakat di sekelilingnya naik. Iya. Karena apa? Ya karena udah ada pembeli pasti lah. Iya. Mesti naik. Nah itu kalau kita biarkan tidak kita formulasikan yang baik yang rugi sebagai Kabupaten Jombang karena pendapatan bahasanya itu uang dari luar kabupaten masuk ke dalam Jombang. Kabupaten Jombang. Orang dari luar kan masuk ke dalam ke Jombang ini kan mengantarkan anak mesti bawa uang. Bawa uang. Nah itu kalau tidak dibelanjakan di Kabupaten Jombang kan cukup eman ya. Bukan tidak dibelanjakan, mesti orang-orang tersebut membelanjakan minimal cari makan. Iya minimal. Nah, minimal itu cari makan, cari minum dan lain sebagainya. Ya. Tidak serta-merta pergi mengantarkan anak pulang lagi. Iya. Kan seperti itu. Nah itu semisal itu ada tempat yang asik. Di situ ya ada tempat mainan anak-anak, tempat wisata, pusat produk-produk UMKM, mesti orang tertarik akan mampir dan akan membeli produk-produk UMKM. Di Jombang. Saya pernah ke Dewi Sri. Dewi Sri Malang, ya. Batu. Apakah itu produknya orang Malang? Oh bukan ya? Nah, lihat aja. Terus iya di Jombang kok. Ada yang Jombang? Ada. Lah itu sampai ke sana. Tapi kita tidak bisa memfasilitasi. Pemerintah sekarang ini masih belum bisa secara maksimal memfasilitasi produk-produk dari hasil Jombang sendiri, UMKM Jombang sendiri. Keripik, telo bahasanya yang ada di Malang itu. Apakah itu produk Malang? Bisa jadi orang Malang atau orang yang dituju produknya itu labeling saja produknya dari Jombang. Oke. Kan bisa jadi seperti itu kan. Iya. Bisa jadi seperti itu.
Oke. Saya pernah melihat ketika ke Malang beli, loh produknya Jombang. Di Sampai Jombangnya Malang, tidak nggak ada. Seperti Iya sih, saya karena juga fasilitasi. barusan tahu ada salah satu produk baju yang menurut saya itu bagus karena secara harga juga lumayan kompetitif di luar sana. Kemudian juga bagus modelnya. Ketika saya cari tahu ini produknya, ternyata produknya orang Jombang. Dan Iya. yang mana tokonya di Jombang tuh nggak ada gitu. Itu kan eman. Iya, emang. Potensi yang ada, potensi lokal yang ada di Kabupaten Jombang, kesimpulan saya masih belum terfasilitasi. Sehingga larinya mesti keluar. Oke. Karena di luar ada fasilitas mungkin terfasilitasi itu Lebih aja. terfasilitasi. Baik, sebelum Kuni akhiri sebagai penutup, mari Sobat Ordel dengarkan pesan dan harapan dari Cak Anas nih untuk yang menonton podcast obrolan orang dalam. Harapan terutama juga untuk UMKM atau tentang apapun itulah. Iya. Silahkan. Harapan kami karena tema pada diskusi kali ini, podcast kali ini adalah tentang UMKM, maka harapan kami kepada semua stakeholder yang ada di Kabupaten Jombang, mari kita bersama-sama memperjuangkan pelaku usaha UMKM. Karena itu adalah titik awal kita untuk meningkatkan perekonomian Kabupaten Jombang. Seperti itu. Oke, ada lagi? Sudah cukup. Oh, sudah cukup. Oke. Terima kasih atas waktu, kesempatan. Terima kasih. Kemudian juga ini diskusi yang menarik juga tentang UMKM kan dekat nih dengan masyarakat gitu. Terima kasih atas wawasan, cerita dan inspirasi yang telah dibagikan. Kemudian juga saya sendiri juga berharap semoga UMKM di Jombang ini semakin sukses dan berkembang. Amin. Karena juga UMKM Jombang adalah jantung perekonomian bagi Kabupaten Jombang. Siap. Terima kasih Bapak Anas atas dedikasi dan segala upaya yang telah diberikan untuk Kabupaten Jombang. Semoga selalu sehat, kuat, dan juga segala hal dimudahkan oleh Allah. Amin. Terima kasih juga untuk Sobat Ordal semua yang sudah melihat podcast ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share kepada teman-teman kalian. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa untuk follow akun media sosial kami. Kami memiliki Instagram @dprd Jombang, kemudian YouTube DPRD Jombang, dan TikTok DPRD Jombang. Podcast selesai, jangan kemana-mana. Episode berikutnya, ayo nonton lagi ya. Saya Kuni pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Terus berbagi ilmu serta informasi menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.